Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqasudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsif Masul Qaddasallahu sirra yang bersemayam di pesantren Sirna Rasa, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah manaqib online sedunia ini kita doakan sama-sama semoga guru mursyid kita Pangarsa Aba Qaddasallahu sirra panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita marifatullah, sekaligus sebagai wasilah semoga hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat dengan wasilah barokah karomah guru mursyid Allah mengabulkan baik dunia maupun akhirat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, yang memberikan contoh belajar istiqomah, yang menggagaskan manaqib, di antaranya ada Ibu Hajjah Susih milik kita, Ibu Hajjah Umi Syahid, Ibu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, Ibu Hajjah Kartini yang di Texas Amerika, dan yang lainnya semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama belajar istiqomah, belajar mengamalkan, mengamankan, melestarikan amal ya suci dari dulu mursyid, yaitu manaqib, yang semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada saat ini, detik ini, waktu ini kita telah dipilih guru mursyid yang telah ditetapkan sama Allah, sehingga kita pada saat ini bisa ikut manaqib dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, di sini ada Bu Hajjah Nurwendo dan sama Teh Susi milik kita. Kalau kita amati sepintas, dulu kita tidak mengenal satu sama lain, tapi dengan adanya wasilah guru mursyid, kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tidak mengenal satu sama lain, tapi dengan adanya guru mursyid, kita diikat satu ikatan saudara dengan kalimat la ilaha illallah. Maka bersyukur banget kita, di mana kita yang tadinya tidak tahu apa-apa, tapi dengan adanya guru mursyid, kita jadi tahu dan ditaukan. Contoh sepintas, kemarin pada tanggal 8 Januari itu
Seolah-olah ketika kita manakib seperti ini kan jumlahnya cuma tidak banyak. Tapi ketika manakib manakib akbar waktu di Istiqlal, dari berbagai penjuru ikhwan wal akhwat tumplek-blek di Masjid Istiqlal. Itu kenapa kok bisa tumplek-blek datang ke sana? Apakah tidak sama dikir la ilaha illallah dengan yang lainnya? Kalimat la ilaha illallahnya sama. Di masjid di Mojokerto juga gak dikir la ilaha illallah. Di Malang juga la ilaha illallah. Di Bandung juga ngucap la ilaha illallah. Di Jakarta juga ngucap la ilaha illallah. Masjid di Inggris juga ngucap la ilaha illallah. Semuanya ngucap la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa semua orang kemarin tanggal 8 Januari itu 2023 bisa tumplek di Istiqlal? Apa karena la ilaha illallah? Sebetulnya bukan la ilaha illallahnya yang didatangi. Apa? Mendatangi orang yang membawa kalimat suci la ilaha illallah. Siapa itu? Guru mursyid. Jadi ikhwan wal akhwat semuanya bisa datang ke Masjid Istiqlal itu cuman mendatangi satu sosok manusia. Siapa itu? Orang yang bisa memberikan petunjuk, yaitu guru mursyid. Karena sekarang penerusnya Aba Anom radhiyallahu an, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghafur Masul, maka kita ikut beliau. Ikut Aba Aos untuk apa? Mengamalkan, melestarikan, mengamankan amalia guru mursyidnya Aba Anom dulu. Maka di sini ada pembeda. Ada ikhwan yang masih tetap bersikukuh dengan Aba Anom mursyidnya, yang masih 37. Apa salah? Tidak. Ada juga ikhwan yang sudah meneruskan kemursidannya ke Aba Aos yang ke-38. Apa salah? Bukan salah, justru benar. Kenapa? Lihat, ada perbandingan di sini. Ikhwan yang masih bersikukuh hanya cuma di Aba Anom saja, rata-rata, mohon maaf, rata-rata itu cara berbicaranya masih ada yang bisa terkontrol, ada yang tidak bisa terkontrol, bahkan liar. Kenapa? Karena dia berasumsi yang membimbing Aba Anom, padahal Aba Anom secara jasad dan ruh pisah. Gimana bisa bertatap muka dengan muridnya? Makanya ikhwan wal akhwat yang sudah ketemu Aba Aos, maka ruh-ruhnya diikat, dijinakkan, dibimbing. Tidak ada murid Aba Aos yang ucapannya menyakitkan orang, tidak ada. Meskipun di Facebook dimanapun ketika Aba Aos dihujat, dilecehkan, diam saja. Kenapa? Karena jiwanya tidak liar, jiwanya tidak gentayangan. Kalau banyak orang cuma hanya merujuk ke Aba Anom sebagai mursyidnya, banyak yang gentayangan, ruh-ruhnya itu tidak terkontrol, kadang-kadang kalimatnya menjadi. Bahkan banyak satu sama lain ini bercerai-berai. Kenapa? Karena masih mencari, menunggu kemursidan. Sampai kapan? Gak akan ketemu. Ayo coba lihat waktu talqin zaman Aba Anom. Banyak yang punah. Terus menunggu kapan penerusnya Aba Anom? Kalau masih bersikukuh, apalagi mau istilahnya mengangkat kemursidan lewat musyawarahnya waktu talqin. Gak bisa. Ini bukan pilihan DPR MPR ini. Maka Aba Anom jauh-jauh hari dulu itu ada yang namanya Pak Taka kalau nggak salah. Aba Anom punya orang pembantunya Aba Anom itu namanya Pak Taka, memberi surat ke Aba Aos. Di situ isinya surat
bahwa dulu kalimatnya, bahwa Bapak Gaos, kalimatnya dulu, Bapak Gaos mendapatkan tugas lagi dari Aba Anom. Karena Aba Anom sudah uldur. Di situ tugasnya apa? Tugasnya untuk mengangkat wakil talqin. Coba diingat-ingat, ini wakil talqinnya Aba Anom dulu, yang sekarang jadi wakil talqin masih bersikuku dengan mursyid Aba Anom. Ingat-ingat siapa yang mengangkat wakil talqinnya dulu? Hampir ada yang diangkat Aba Aos. Ingat kalimat ini. Aba Aos itu mendapatkan amanah dari Aba Anom untuk mengangkat wakil talqin. Nah, kalau ada orang bertanya hari ini ke Aba Aos, misalnya ada ikhwan yang masih bersikuku ke Aba Anom, mursyidnya 77, tanya ke Aba Aos, Aba Aos, apakah Anda mursyid? Gimana jawabnya Aba Aos? Aba Aos tidak akan mengatakan beliau mursyid. Aba pasti diam. Mursyid yang benar mursyid itu tidak mau mengatakan dirinya mursyid. Kalau ada mursyid mengatakan dia mengaku mursyid, batal kemursyidsannya. Kemarin waktu saya di Malang ada manakib, ada orang mengaku mursyid, saya mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Orang mengatakan saya mursyid Thariqah itu sudah batal. Tapi ketika ada orang yang bertanya ke Aba Aos hari ini, Abah, apakah jenengan dulu mendapatkan tugas dari Aba Anom untuk mengangkat wakil talqin? Kalimatnya mengangkat, bukan mengangkat dirinya mursyid. Apakah Abah mendapatkan tugas dari Aba Anom untuk mengangkat wakil talqin? Apa jawab Abah? Abah pasti jawab iya. Kalau kalimatnya mengangkat wakil talqin, Abah pasti menjawab iya, karena tugas dari Aba Anom. Tapi kalau bertanya apakah Aba Aos mursyid, Aba Aos tidak mungkin menjawab mursyid. Tapi kalau ditanya mengangkat wakil talqin, iya. Maka jangan heran kalau hari ini karena tugas Aba Anom itu mengangkat wakil talqin, sekarang ini Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan penerusnya Aba Aos, wakil talqinnya diangkat banyak. Karena memang tugas Aba Aos mengangkat wakil talqin supaya apa? Untuk mendakwakan, mendawamkan, mematri, memaku bumi manusia, ruh-ruhnya dengan kalimat la ilaha illallah, supaya manusia itu kembalinya kepada Allah bersama kalimat la ilaha illallah. Harus itu dulu yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bersikukuh kemudian terus, kapan orang mau berzikir la ilaha illallah? Dengan mujadidnya Aba Aos, maka Aba Aos itu pola pikirnya kita selangkah, beliau sudah 1000 langkah. Yang jawabannya Aba Anom dulu tidak ada talqin lewat HP, dengan Aba Aos lewat HP rame itu wakil talqin. Kenapa? Kok menambah-nambah talat menalqin, katanya nggak sah. Tapi ketika kita merenung, punya akal yang sehat, kita renungkan, iya kalau tempatnya dekat dengan Tasikmalaya. Sedangkan ada orang di Amerika, katakanlah, di Amerika orang begitu mengenal dalam lewat YouTube pemahaman soal dzikir, pentingnya talqin dzikir, terus dia mau berangkat ke Indonesia, itu butuh biaya berapa juta? Gimana kalau dia butuh talqin terus gak ada solusinya? Apa? Kan butuh orang yang memang cerdas akalnya, ulil albab pola pikirnya. Itu penerus siapa? Aba Aos. Maka Aba dengan bijaknya mengangkat HP untuk menalkin orang yang jauh karena biaya dan tempat. Dengan bijaknya arif beliau menalkin orang lewat HP. Itu Kak, seorang mujahid, kalau bukan mujahid gak bisa. Karena apa? Alasannya jelas. Orang butuh ruhnya hidup. Kalau menunggu datang ke sirna rasa, gak mungkin. Ini. Jadi kemursyidhan Aba itu jelas. Kita yang sudah ketemu Aba, Masya Allah bersyukur. Kenapa? Karena ruh manusia, nyawa manusia itu ada dua. Ada yang jinak, ada yang liar. Dan kita ini kadang-kadang jinak-jinak liar.
Kadang kita itu liar-liar jinak. Dan alhamdulillah ada guru mursyid. Kalau tidak punya guru mursyid, pasti liar. Siapapun orangnya punya potensi, ruhnya, jiwanya liar. Orang sholat, bacaan Fatihahnya bagus, ruku sujudnya bagus, tapi hatinya tidak ingat Allah, berarti gentayangan. Berarti kan liar. Makanya kiai, hatta yang dibaca kitabnya 1000 kitab, tapi kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah, liar, gentayangan ruhnya. Secara ilmu benar, apalagi yang dibaca 1000 kitab, berarti 1000 ilmu yang harus dia amalkan. Kalau cuma dibaca saja tanpa diamalkan, apa manfaatnya 1000 kitab? Dan guru mursyid mendidik kita, abah mendidik kita cuma zikir, 2 zikir, la ilaha illallah sama zikir khafi. Siapapun bisa, dan itu basic, landasan. Sebodoh apapun orang itu mau ucap la ilaha illallah, pasti imannya kokoh, tidak akan liar ruhnya, tidak akan gentayangan ruhnya. 1000 kitab dia baca dengan mahirnya, intelektualnya luas, tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah, liar, gentayangan. Mursyid itu mencari cara metode yang paling gampang. Bukan berarti orang baca Yasin salah, baca Waqiah salah, bukan. Membaca Subhanallah salah, bukan. Guru mursyid memilihkan alat, sebodoh apapun orang bisa mengamalkan. Apa itu? Ngucap la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah kok tidak subhanallah? Karena hadis Rasul yang membuat kuat iman itu mengucap la ilaha illallah. Dengan catatan, kalimat la ilaha illallah itu harus ditanamkan, ditancapkan, dihujamkan, diukir, dilukis di dalam diri manusia. Tempatnya lah di mana? Ilaha di mana? Ilah di mana? Allah di mana? Kenapa harus ada tempatnya? Karena itu landasan pondasi. Bangunan hotel, apartemen, setinggi apapun bangunannya, yang dikokohkan dulu, basic itu pondasinya dulu. Guru mursyid kasih pondasi keimanannya dulu. Dengan apa? Dengan mengamalkan zikir jahar la ilaha illallah minimal 165 kali 5 waktu, lebih banyak lebih baik. Jika, ini kalimatnya, jika seseorang ingin benar-benar mengamalkan itu dengan serius, siapapun orangnya, sebodoh apapun orangnya, kiai, pengusaha, pejabat, orang kaya, miskin, sakit, sehat, muda, tua, selama zikir la ilallah benar-benar diamalkan dengan serius, pasti semuanya, pasti jinak jiwanya. Kalau sudah jinak jiwanya, otomatis orang-orang ini hidupnya bagaimana bisa melayani manusia dengan bersama kalimat la ilaha illallah. Orang miskin berani kemiskinannya, dia tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah dengan kemiskinannya. Kenapa? Dia yakin dengan bersama la ilaha illallah. Orang kaya yang dulunya tidak pernah mengenal la ilaha illallah, pasti sombong, membanggakan hartanya. Tapi ketika orang itu sudah bersama la ilaha illallah, dia senang, bangga ketika dia bisa melayani orang lain. Hartanya dimakan orang lebih senang. Kenapa dia senang? Karena hatinya bersama yang maha dermawan. Bedanya di situ. Itu tandanya jiwanya lunak. Kenapa lunak? Karena jiwanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tanaman bibit zikir yang ditancapkan guru mursyid. Siapapun orang kalau sudah
jiwanya bersama la ilallah. Yang dunia kikir dijamin dermawan. Yang biasanya ketika tertawa itu dengan wajah yang mimik-mimik yang masam, kecut, tapi ketika punya zikir mau dihina tetap tertawa, hahaha. Senyumnya indah. Kenapa? Dia asik hidupnya. Mau dihina, mau dilecehkan, gak ada hubungannya. Kenapa? Dia tidak terpaut erat dengan itu semua. Kenapa? Dia asik yang dia cuma gurunya. Semuanya murid, dan murid semua punya kekurangan. Dan guru mursyid mendidik murid-muridnya bagaimana butuh jadi manusia yang suka melihat orang lain dengan kebaikannya. Apa? Pengertiannya. Makanya kita ketika ketemu murid abah yang lain macam-macam, jangan pusing, jangan dibikin pusing, karena murid abah banyak, ribuan. Nah, kalau sudah ribuan murid abah, berarti ada ribuan karakter di situ. Karena murid abah ribuan itu melihat abah macam-macam. Ada yang masih makomnya, dia di makom telinganya abah yang dia lihat. Dia mendengarkan abahnya, bukan abah yang dilihat. Mendengarkan omongannya abah, tidak mau mendengarkan omongannya teman. Ada yang seperti itu. Dan kita diajari bagaimana bisa mendengarkan telinganya abah, mendengarkan apa yang disampaikan abah, pun harus bisa mendengarkan lesannya orang lain. Pandangannya, ada orang yang makanya lihat abah, cuma lihat abah saja. Seperti kacamata kuda, tidak mau tolak-toleh. Apa salah? Enggak, bagus. Kalau bukan abah nggak asyik katanya. Ya benar, tapi dengan ke abah itu sebagai rujukan kita untuk mencontoh akhlak beliau, untuk kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana melihat orang itu dengan penuh kasih sayang, sebagaimana yang dicontohkan oleh guru mursyid. Gitu maksudnya, bukan hanya cuma abah, kalau bukan abah nggak sok. Bukan seperti itu. Semua murid abah, 100.000 kata 1 juta murid abah, semua dicintai abah, disayangi abah, semua dekat dengan abah. Tidak ada yang jauh, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlepas, semuanya sama-sama satu gerbong. Gerbongnya apa? Dengan satu panji kalimat la ilaha illallah. Sudah jalan. Maka kata abah, tidak ada manik sendirian. Ini saja katakan jumlahnya 50 orang. Itu kali 100.000 orang. Sudah banyak. Siapa yang belajar istiqomah manakib, diharamkan pacaklik, diharamkan dengan persifatan gundah gulana, kecuali yang ingin menciptakan gundah gulana. Apa? Punya alatnya zikir. Makanya saya kira zikir. Kenapa harus zikir? Ingat Allah. Semua orang ini tidak lepas dengan skenarionya Allah. Orang ada yang bentuknya seperti ini, suka melihat kekurangan orang. Sebetulnya itu ribonan dari guru mursyid. Kita diuji dengan omongan orang yang menyakitkan. Pada hakikatnya pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya termasuk multabah yang selalu diistiqomahkan dan dilimpahkan rezeki kita dengan keberkahan, termasuk multabah anak turun kita semuanya itu termasuk multabah yang selalu bahagia dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.